Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa dalam Tulia Podcast kali ini, Dialog Dewan untuk seluruh warga masyarakat Sleman yang istimewa dan juga dimanapun Anda berada. Tentunya pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Kak Anissa, beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama. Ini merupakan podcast yang juga wadah atau ruang untuk menyampaikan kebijakan, khususnya yang yang digelorkan juga oleh Humas Protokol dan Pelayanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman. Baik, sudah hadir di ruang podcast Dialog Dewan kali ini. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama pemirsa dan seluruh warga masyarakat Sleman yang berbahagia tentang upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Kita sapa narasumber kita, Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir MH. Selamat datang Pak Abdul Qadir. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Sehat toh Pak? Sehat. Alhamdulillah. Jadi saya ini. Selalu sumringah penuh ini ya Pak ya, sumringah dan tetap menginspirasi warga Sleman. Insya Allah selalu tetap dan istiqomah. Istiqomah, betul. Ini resepnya apa tuh Pak Qadir? Pak Qadir ini selain sebagai seorang anggota dewan dan memiliki banyak usaha gitu ya, agar tetap fit dan prima di tengah aktivitas, itu apa tuh Pak resepnya? Biar warga masyarakat terinspirasi gitu loh Pak. Gimana Pak? Saya yang paling penting adalah pola hidup, pola makan, Nah, pola pikir. hidup, iya betul. Pola hidup, pola makan, pola pikir. Ya. Nyambung sekali nih Pak. Ya, jadi pola hidup itu kebiasaan kita. Jadi kalau Muslim ya sholat 5 waktunya, yang pagi kita olahraga, jamnya teratur gitu. Nah kita harus paksakan itu gitu. Dan ini manajemen diri sendiri. Kemudian pola pikir ya, kita mesti berpikir positif gitu. Nah apalagi selaku anggota dewan itu mengadvokasi masyarakat. Masyarakat yang penting kita jujur ikhlas membantu. Nggak usah berpikir macam-macam lah, misalnya digerenengi macam-macam nggak biasa gitu. Betul. Tidak akan bisa berat. Kemudian pola makan. Pola makan. Nah, saya catat Pak. Biar saya agak kurusan dikit lah ya. Pola makan nanti ada hubungannya itu kan. Makan itu kan makan enak biasa dulu. Gitu. Sekarang makan sehat kalau seumur. Iya, makan sehat. Berarti harus memilah dari ini makanan juga penting ya. Yang sehat baik itu nomor 1. Iya, disiplin. Ya. Pola pikir. Nah, ini gimana Pak? Ya, saya selalu berpikir positif ya. Saya tuh di kamus saya itu jangan sampai ada mengeluh. Mengeluh itu saya buang. Okay. Dari dulu saya menikah, istri saya itu tidak boleh mengeluh. Nggak boleh ya Pak ya. Jadi adanya optimis. Gitu. Dan itu saya pakai modal untuk mengabdi di masyarakat. Sebagai seorang pengusaha itu jatuh bangun biasa. Jadi jatuh bangun lagi, jatuh bangun gitu. Jadi nggak ada mengeluh. Karena mengeluh itu punyanya orang gagal. Asik. Pak dulu dong, keren banget Pak. Ini mental sang juara gitu ya, betul banget Pak. Oke, Pak Qadir ini kan juga di Komisi C DPRD Kabupaten Sleman terkait bidang pembangunan. Di situ ada perencanaan, pekerjaan umum, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup. Itu strategis sekali. Kemudian beliau juga sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman, pemirsa, dan juga Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Sleman. Betul ya Pak Qadir ya? Baik, kita ngobrolin hari ini tentang tadi sempat disinggung oleh Pak Qadir ya, tadi pola pola makan, pola pikir, pola hidup tadi ya Pak. Nah kita membahas tentang ketahanan pangan, bagian dari konteks itu juga ya, karena memang kondisi terpenuhinya pangan seorang atau wilayah atau bahkan daerah itu ya Pak, itu kan juga harus mempertimbangkan mutu, keamanan, gizi dan lain sebagainya. Apalagi kalau di Sleman itu kan terdiri dari 17 kapaniwan ya Pak ya, yang di situ sehat, aktif dan produktif untuk menjalankan kehidupan itu menjadi penting bagi warga masyarakat Sleman khususnya. Nah, Pak Qadir melihat konteks pangan ini gitu ya, ketahanan pangan itu seperti konteksnya adalah bagaimana terciptanya ketahanan pangan di masyarakat bahkan di keluarga sendiri. Nah, bagaimana pendapat Pak Qadir melihat kondisi Sleman saat ini? Konteksnya adalah ketahanan pangan. Baik, jadi begini ya. Background saya adalah seorang pengusaha juga akademis. Betul. Ya, dan organisatoris. Sampai hari ini juga saya masih menjadi wakil ketua umum nasional di Asosiasi Industri. Sudah 4 periode ini ya. Jadi sudah lama. Kalau di DIY saya juga menjadi funding untuk Asminu dan organisasi yang lain. Jadi sudah biasa mengabdi di masyarakat gitu ya. Nah, pangan menjadi sesuatu hak
masyarakat, karena itu hak konstitusi yang harus dipenuhi dulu ya. Rakyat kita tidak boleh lapar gitu ya. Kemudian lapar arahnya ke kemiskinan. Kalau lapar nggak bisa mikir gitu kan. Jadi hak konstitusi itu hari pangan, pendidikan, kesehatan ya, kemudian baru kemakmuran yang berhubungannya dengan usaha ya, usaha ekonomi. Nah, kemudian saya lihat Sleman. Kemudian saya ada di Komisi C ya. Di Komisi C, kebetulan saya itu kan membidangi, saya orang teknik, tapi saya juga belajar hukum dan manajemen. Lengkap pokoknya ya Pak ya. Dan saya kebetulan menjadi pendiri rumah sakit PKU di Sleman kan. Iya betul, dengan arah beliau. Akhirnya saya memahami, saya bergaul dengan para dokter, mana saya bicara tadi tentang pola pikir. Pola pikir, Nah, ternyata ini sangat berhubungan erat. Saya lihat selaku legislatif yang melegislasi dari masyarakat, mengadvokasi masyarakat, apalagi saya ada di Banggar, tentu bertanggung jawab sepenuhnya bahwa masyarakat kita tidak boleh lapar lah. Nah, untuk itu juga makan yang bergizi tadi. Bergizi, pangan yang sesuai ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ya tentang pangan. Ini kan menjadi dasar kita dalam penganggaran. Memang apapun kan aturan strategi nasional itu turun ke bawah dengan peraturan undang-undang yang hierarkis gitu. Nah, kita melangkah di situ. Nah, Setwan dalam hal ini memfasilitasi teman-teman ini dalam hal ini sehingga kami betul-betul bisa melaksanakan pemanggaran dengan baik. Pemuda Sleman dalam hal ini eksekutif bersama legislatif konsentrasi sepenuhnya hal ini. Kenapa gitu? Wilayah Sleman itu, Sleman itu gimana Pak? 20%-nya adalah tanah pertanian. Dari 58 sektor hektar, pertanian. 58 hektar. 58 hektar itu 20% adalah pertanian yang harus kita jaga itu. Betul. Maka ada pertanian berkelanjutan. Itu kita buatkan perdanya. Untuk apa? Untuk menjaga 20% ini betul-betul biar tetap terjaga. Sesuai dengan ATR. Kemudian ATR juga kan. Nah, kalau ini sudah terjaga, ya berarti lumbung pangan kita kan ada terjaga. Kenapa? Betul sekali. Karena PAD kita itu suka tidak suka 20% itu masih dari pertanian juga gitu. Penyumbang terbesar salah satunya ya Pak. Pertanian, dari padi, dari cabai, dari hortikultura, dari segala macam gitu. Maka di Sleman dinas pertanian yang cukup besar itu dengan ratusan tenaga itu di bawah pengawasan Komisi C dengan kita itu kita maksimalkan program bupati yang strategis gitu. Apalagi sekarang kita harus mengentaskan kemiskinan, mengentaskan stunting ya yang hubungannya dengan pangan. Dan gizi seimbang ya. Betul. Nah, sementara pangan ini yang kita sampaikan tadi, pertanian kita yang cukup subur, ya tentu saja tergantung iklim dan seterusnya. Betul. Maka di kita bahkan Dewan pun punya pokok-pokok pikiran yang kita ijawatakan dengan POKIR dan BKK. Kemudian eksekutifnya program di OPD ya. Jadi dari bagaimana memotivasi petani dari cabai, petani timun, petani ini semua sebenarnya kan produk yang dipilih untuk bisa punya nilai ekonomi yang tinggi dan efektif ditanam di Sleman. Betul, sesuai dengan gitu. konteks. Tujuannya apa? Ini ya pangan juga untuk mereka punya pendapatan yang visible layak sehingga mereka bisa menjaga gizinya dengan baik. Dari program-program tersebut kita menyadari sepenuhnya bupati betul. Memotivasi petaninya ini pangan ya itu dengan apa itu ada lomba cabai, nanam cabai, lomba timun baby dan seterusnya yang sangat dibutuhkan di restoran, di hotel-hotel ya. Notabene-nya menjadi sumber pendapatan. Kemudian teman-teman Dewan punya program-program POKIR maupun BKK yang kita gundurkan di kelurahan atau melalui OPD ya kan? Itu menjadi program-program untuk KWT. Kelompok wanita tani tangguh. KWT. Kemudian ada lagi kelompok tani. Ya kan? Mungkin ya Kapotan. Kemudian kelompok-kelompok yang lain yang biar tidak melanggar aturan semuanya harus sudah
kukuhkan. Oke. Badan hukumnya ada di notaris, ya, kemudian dikukuhkan oleh Pak Lurah. Tujuannya apa? Apabila ini sudah dikukuhkan, menyerap anggarannya itu sudah tidak wika-wiki, tidak takut lagi gitu ya. Pemerintah. Programnya apa? Tinggal dibuat programnya efektif. Pemikiran saya pernah sekolah di Jepang juga ya, kemudian di negara-negara lain yang saya pernah kunjungi, bahwa pangan itu mereka yang punya tanah sempit saja bisa maksimal. Bisa diberdayakan dengan sebagainya. Betul sekali. Ternyata ada 3 hal yang harus dipenuhi. Apa ini Pak Kadir? Ya, ini efektif, efisien, produktif. Kita bicara efektif. Efektif itu ada caranya. Misal pekarangan rumah itu yang tidak berguna tadi, artinya tidak dimanfaatkan. Kita bentuk KWT yang menanam pangan, ya, tumbuhan hortikultura, sayuran dan seterusnya, kan? Caranya benar, Pak. Pupuknya dibina benar sekolah Dinas Pertanian, caranya benar, itu namanya efektif. Efektif. Baik. Kemudian efisien gimana? Efisiennya itu menanam benihnya benar. Sapot kudune 5 ya 5. Itu kan ada aturannya. Sesuai takaran ya, gitu ya. Pupuknya sesuai takaran. Betul. Itu efisien. Sehingga tanah yang sempit tadi ditanam caranya benar efektif dengan cara yang benar efisien, maka hasilnya akan produktif. Nah, karena efektif dibagi efisien adalah produktif. Indeks produktivitasnya akan naik. Ini di pekarangan sipit, belum yang besar. Kemudian ada ayam chopper, ayam bahagia. Kemudian kalau bagi peternak ikan itu ya kita bantu bibitnya, gitu. Kalau petani cabai ya kita kasih mulsa dan seterusnya, dan tentu saja dibarengi dengan pendidikan. Pelatihan itu penting ya Pak ya. Nah, bagi petani yang sudah dikukuhkan, kapokkan dan seterusnya, kita bantu apa yang dibutuhkan. Misalnya musim kering ini harus ada sumur dangkal, kita berikan sumur dangkal itu sehingga air tidak disedot, bisa mengairi dalam kondisi pancaroba atau kondisi kemarau. Kemudian dia harus menggunakan apa? Dia menggunakan tracer, dia menggunakan alat yang tepat untuk itu. Kita boleh mengajukan, kita periksa, kita verifikasi. Udah benar, ya sudah dijujurkan sesuai dengan peraturan ya. Oke, sejauh ini Pak, program unggulan apa sih Pak yang kemudian berimpact untuk ke arah pemberdayaan masyarakat khususnya? Boleh digambarkan Pak kepada warga masyarakat yang menyaksikan ini? Baik, jadi gini, bagi petani cabai ya dengan kapotannya mereka sudah punya kelompok. Kelompoknya namanya kelompok lelang. Lelang cabai ini mau kita tingkatkan di lelang sayur. Kenapa ada lelang cabai gitu? Kelompok itu para petani tadi akan belajar memahami literasi tentang pertanian. Dia belajar bareng menjadi satu kelompok gitu. Kemudian caranya penanggulangannya dan seterusnya, kemudian biar tidak terjadi tengkulak dan seterusnya gitu kan. Maka mereka hasil panen tadi itu dikumpulkan dalam satu lelang, dilelang dengan harga yang paling baik gitu. Betul. Ya, sehingga mendapatkan harga yang proporsional, ya kan? Proporsional. Iya. Ya ini. Kemudian nanti akan ke KP. Kemudian yang berhubungan dengan wanita tangguh ya, atau kelompok-kelompok bantuan, kita punya ayam joper, Jawa Super. Wah, oke. Itu kelompok-kelompok AWT anggarannya cukup besar. Kita bisa bagi di seluruh kepenewonan yang diwakili oleh teman-teman dewan. Ya, ini yang punya lahan tidak terlalu luas, kemudian dibantu caranya, dibantu DOC-nya atau bibitnya, pakannya. Tahap awal diberikan kail, misalnya 500 atau 1000 DOC. Kemudian setelah berkembang dibantu lagi, setelah itu silahkan dilanjutkan lagi. Maka akan lahir peternak-peternak yang minimal untuk mencukupi diri sendiri, maksimalnya dijual, gitu, mendapatkan tambahan gizi dan tambahan uang. Oke, itu pendapatan kalau di skala rumah tangga seperti apa? Ya, seperti tadi ya. Berarti sudah berimpact positif bahkan sampai ke lingkup rumah tangga. Rumah tangga ya. Saya lihat, jadi kita akan di pertanian itu ya, ketahanan pangan itu ada ayam bahagia. Ayam bahagia. Ini petoknya beda ya Pak kalau ayam bahagia sama ayam? Kayak ayam ketawa gitu. Ayam ketawa. Gitu. Iya. Contohnya gimana Pak? Enggak Pak. So, kita lihat langsung di lokasi ya Pak. Itu ayam bahagia itu ayam petelur. Petelur. Ya.
Kemudian lagi ada ayam jober. Ayam Jawa Super itu disembelihin. Jadi kayak nggak gede-gede gitu ya. Kemudian ayam bagian jober. Kemudian program kalau yang nggak punya lahan ya kita bantu yang pertanian pakai kolam terpal. Ya, ikan sama pakannya kita berikan gitu. Dan berorientasi pada pasar pastinya ya Pak ya? Tentu saja pasar, karena targetnya adalah memenuhi stunting tadi dengan mendapatkan gizi yang bisa dipenuhi sendiri, selebihnya dijual gitu. Baik, dan ini kan bagian dari cara ya pemirsa ya, mengoptimalkan metode pelaksanaan kebijakan ini juga strategis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya Pak. Percuma kan kalau programnya tidak tepat sasaran, masyarakat tidak butuh ya enggak, tetapi kan kalau ini relate gitu Pak dengan kebutuhan masyarakat. Dan tentunya bagaimana nih Pak, kalau kita boleh tahu nih kelompok-kelompok tadi ya, kelompok KWT, kemudian juga Gapoktan tadi dalam peran konteksnya adalah membangun ketahanan pangan. Dari lingkup terkecil dulu, adakah hal-hal yang bisa menjadi percontohan di Sleman? Salah satunya di Pak. Gini, saya memiliki suatu mengadvokasi kelompok ibu-ibu petani di Gulung sana, ya, Cangkringan. Cangkringan, Itu daerahnya gersang, kemudian dia tinggal di shelter begitu. Kemudian lahan yang tersisa adalah bukit, bukit. Tetapi motivasinya itu tinggi mereka. Tekadnya ya Pak, luar biasa. Jadi pada saat kita bantu dengan hortikultura zaman Okolima, semua bisa berkembang bagus dan itu continue. Cara berkelanjutan ya. Continue terus-menerus. Nah kemudian setelah itu sukses, saya selalu lihat di sana, saya senang gitu lihat ini real, artinya uangnya ngikuti program. Nah, setuju Pak, cocok. Program ini saya happy banget gitu. Ini terus saya tingkatkan. Kemudian kemarin kita bantu salah satu program kita dengan ayam jober karena dia belum ada. Apa yang dia lakukan gitu? Kandangnya dia buat sendiri loh, Pak. Buat sendiri. Buat sendiri kandang itu, kemudian dia minta tol aja untuk GOC-nya dan seterusnya karena pakan semua sudah diberikan, sehingga bantuan kita betul-betul menjadi kail yang menjadi modal untuk mereka berusaha ya. Nah ini adalah sudah langsung menyangkut kesehatan karena mereka jadi senang pikirannya positif, bahagia kayak ayamnya. Iya Pak. Ini salah satu contoh. Juga ada di perkotaan. Di mana itu Pak? Perkotaan itu daerah tempat saya ya, misalnya Ngaglik. Nah, ini ada kelompok ibu-ibu yang saya bilang ayo kita buat di pekarangannya. Pekarangannya nggak ada Pak, kecil-kecil. Kita mulai dari kecil di pekarangan, terus kemudian berkembang. Ada tanah nganggur sebelah tanahnya ya begitu. Ya udah kita pinjam aja, disewa gitu. Pinjam, sekarang udah menjadi satu KWT namanya KWT Gantari gitu. Nah itu ibu-ibunya itu Mbak Anissa itu setiap hari itu piket. Ada piket jadwal khusus ya Pak. Kami dan seterusnya. Terus kapan nanam cabai, kapan nanam dan bagusnya adalah dia bekerja sama dengan penyuluh. Jadi penyuluh itu selalu namanya Pak Baikul ya sebut namanya dia karena dia rajin gitu. Dia dampingi terus sehingga setiap kesempatan itu misalnya panen kacang panjang, panen cabai gitu, diumumkan walaupun 2-3 on, terus dibeli oleh penduduk sendiri gitu. Seperti apa ya? Terus jadi mendalam, tumbuh dipeduli. Jadi pertemuan kita itu setiap selapan sekali ya Pak. Itu nanti di situ kalau yang rutin operasional itu seminggu sekali. Jadi nanti kemarin siapa beli 1 on, 2 on, ya itu masuk di kas gitu. Karena itu. Terus kemarin sudah kita kukuhkan, kita buatkan badan hukumnya dan sekarang sudah siap untuk dibina pemerintah dalam hal program-program itu. Gitu. Oke, ini bagian dari role model ya Pak ya, implementasi dari ketahanan pangan itu yang kemudian memiliki impact positif bagi masyarakat dan memang bantuan itu kan tidak hanya sekedar formalitas ya Pak, tetapi itu sebagai pemantik awal, ya nggak Pak? Untuk kemudian itu secara berkelanjutan, ayo gitu loh. Jadi jangan kemudian setelah bantuan
Betul. Aja gitu. Harus Ada lagi ya Pak. itu jangan. Tapi itu justru kita membuktikan dari awal itu ya Pak ya, bahwa kita itu setelah adanya bantuan walaupun tidak bisa, nggak kemudian harus nominalnya seberapapun, kita harus disyukuri gitu ya Pak. Syukur. Nah dari situ kemudian memunculkan tekad dari masyarakat memberdayakan. Effortnya. Effortnya. Nah itu kan membentuk mental pengusaha Pak. Ya, itu dulu yang kita ciptakan. Iya betul. Kita ciptakan mental pengusaha seorang Dari masyarakat ya. Dari masyarakat. Yang satu hal ya, jadi kan satu orang itu harus berani. Berani kuncinya. Ya, dua itu dia harus fokus. Berani fokus. Tiga tidak boleh bosenan gitu. Oh iya betul. Jelen gitu nggak jadi usahanya. Jadi harus fokus dan juga harus konsisten gitu ya dengan apa yang ingin dicita-citakan. Ya, seperti itu. Kalau di Sleman sendiri tadi kan Pak Kadir bilang ya, kalau di Sleman itu ada 20% sendiri itu penyumbangnya adalah lahan pertanian. Ya memang konteksnya adalah konteks pangan ini menjadi hal yang penting, penyangga perekonomian gitu ya Pak. Apalagi Pak Kadir juga di Dekranasda dan juga membidangi perekonomian. Melihat fluktuasi naik turunnya di Sleman ini seperti apa Pak? Konteks kan tadi untuk meningkatkan mengurai kemiskinan itu kan juga bagian dari ini juga. Kemudian solusi dari stunting juga gizi seimbang. Nah, betul. Ini sudah diukurkah Pak? Program ini sudah berhasilkah atau memang perlu harus digenjot lagi secara optimalkah atau seperti apa? Baik, jadi begini. Pasca setelah COVID. Ya, pasca COVID. Itu tumbuh mental yang ya ada mental yang memang minta. Oke. Sehingga tambah angka kemiskinan. Ada mental yang memang juara, artinya dia harus hidup tuh dan katakan bahwa kita tidak hidup sekarang, depan. Iya betul. Jadi ini yang betulnya kita motivasi untuk masyarakat kita. Nah, impact yang ada adalah yang saya melihat bahwa yang mengambil posisi positif tadi ini menjadi role model yang bagus itu. Mereka berkembang dan sekarang banyak KWT yang tumbuh gitu. Artinya program yang pemerintah lakukan ini menurut pemahaman pengawasan dan apa yang menjadi pengawasan kita itu berdampak yang cukup signifikan. Adapun kalau angka saya nggak bisa sampaikan karena angka itu sangat sensitif dan mesti lihat ke datanya Dinas Pertanian. Tetapi dari tren yang saya lihat, ya tren ada cabai, ada banyaknya tumbuhan. Itu ya ada balai-balai lelang cabai yang berkembang bagus, swadayanya bagus dan seterusnya. Kemudian kelompok-kelompok KWT yang semakin berkembang dan seterusnya, saya menyatakan bahwa ini positif dan menghasilkan. Baik. Artinya kalau dulu hanya by program terus lanjutannya apa? Ini sudah tidak lagi. Artinya mereka harus betul-betul bertanggung jawab melakukan program tersebut dan menghasilkan. Oke. Gemah ripah Cinawi. Kuyup greget kumregah bangun Sleman gitu Pak. Baik, itu kuncinya Pak. Baik, melihat Pak Nadir ketika kita melihat saat ini ya Pak ya, masih kan Pak Nadir juga menyelami wah ini perubahan iklim gitu ya Pak ya. Perubahan iklim yang kepanjangan apalagi kemarau gitu ya. Melihat pergeseran musim seperti saat ini kan resiko gagal panen itu menjadi dampak tersendiri ya Pak ya, terutama kerusakan hasil panen itu sendiri dan berimpak pada penurunan kualitas panen itu. Nah Pak Kadir, melihat upaya apa saja yang kemudian bisa dilakukan oleh Pemda Sleman terhadap krisis atau iklim ini? Semoga Pak. Baik, jadi iklim kita ini kan cuma ada dua. Sepanjang literasi yang saya dapat kemarin, saya 3 bulan yang lalu saya di Eropa lama juga, sebulan gitu ya, keliling Eropa gitu. Nah, saya cuma bayangin ini Pak, bismillah semoga bisa sampai sana ini Pak. Saya dari ujung Netherlands sampai Swiss sana, semua saya ketat. Di sana kan ada 4 musim ya. 4 musim parah gitu. Saya melihat betapa kita ini sangat diuntungkan, sangat bersyukur gitu. Nah saya melihat petani di sana itu, kalau di sini petani dikategorikan tuh kayak pekerjaan yang yang tidak dipilih gitu ya, miskin gitu. Padahal dia itu penyumbang terbesar sektor itu. Kalau kita di Eropa kan
petani ada orang kaya. Iya. Kaya kan. Dan seterusnya. Jadi saya melihat itu bagaimana yang ada di sana begitu, pertanian air yang cukup bagus diatur, kemudian irigasinya bagus, kemudian jadwal penanamannya juga benar gitu. Kemudian yang ketiga itu bahkan tidak ada air pun dia pakai nyirami itu dibuat seperti alat ya, alat yang dijadwal, ditemper gitu, kapan dia harus nyirami gitu. Otomatis gitu ya, teknologi baru. Kemudian keempat itu hasil panen yang mereka memang betul-betul dikerjakan dengan baik. Betul. Sama dengan di Jepang saat saya sekolah di sana juga begitu ya, dengan kondisi tanah yang sempit, betul-betul drainasenya diatur dan semuanya baik. Saya berpikir dan memahami hal ini untuk di Sleman sebetulnya sudah luar biasa gitu ya. Cuman memang kalau di kemarau ini dan perubahan iklim inilah yang betul-betul kita antisipasi. Selokan Mataram aja kemarin tidak dialirkan sebentar saja, kita sudah banyak kekeringan, pertanian dan seterusnya. Tapi upaya pemerintah, Dewan dalam hal ini ya minta segera untuk dihidupkan lagi, disambung lagi di Selokan Mataram itu, karena ternyata aliran dari Selokan itu yang ke Sleman kan dikit, banyak kan yang ke Kulon Progo gede gitu. Satu, yang kedua sisi penganggarannya juga itu kan masuk di BSU Badan Sungai Serayu Opak ya. Itu kan anggarannya kalau kecil kan tidak dikerjakan gitu, yang gede-gede gitu. Sementara anggaran kita terbatas. Ya, kita berupaya bagaimana ini hidup dulu. Jadi selokan mengalir, air kemudian petani teraliri dulu dan sumur-sumur mulai diet dulu. Kemudian yang kita lakukan di pemetaan kita tadi dengan adanya kemarau yang panjang ini, memang upaya kita yang ada sekarang adalah kita membuat sumur-sumur dangkal. Sumur dangkal ya, kayak Jawa Timur kita lihat itu ya. Nanti dari sumur dangkal itu ada beberapa titik yang memang visible untuk diberikan itu, dan memang menjadi hajat hidup banyak orang di sektor pertanian itu kita perbanyak di sana. Kemudian sumur tadi kan kita sedot pakai mesin namanya pompanya impressible yang masuk di pipa itu, kemudian ada tandurnya kecil, kemudian ada aliran listrik. Air itu akan mengalir, air itu kemudian bisa mengairi dengan catatan secukupnya saja. Kemudian di bidang pertanian, penyuluh akan memberikan kepada petani semua bagaimana menanam yang tepat saat ini. Apakah cabai apa itu diatur sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga bila terjadi gagal panen dan seterusnya itu tidak menjadi masif. Nah, kenapa begitu? Karena orang sekarang ada cabai, menanam cabai rame-rame semua, tidak gantung musim. Bagi di atas di Kaliurang itu di daerah atas itu nggak ada masalah karena airnya banyak kan di bawah. Ya kebetulan kadang-kadang panen raya itu di Jawa Timur yang airnya bagus, tiap panen kita juga nanam. Pada saat di sana panen raya harganya pasti anjlok. Betul. Sementara kita baru nanam karena kita nggak lihat musim. Tahu-tahu sekarang diperkirakan musim kemaraunya panjang, tahu-tahu ada hujan. Kan saat nanam kan jadi sudah busuk. Nah ini maka Dinas Pertanian dalam hal ini kompeten lah untuk ini, betul mendampingi masyarakat. Iya betul sekali Pak Kade. Apalagi kan di Dinas Pertanian ada penyuluh pertanian, di situ kan ketugasan penyuluh itu untuk raih koneksi emosional yang dekat gitu ya dengan masyarakat, untuk memberikan tadi ya Pak pendampingan membuat mereka ayam. Betul, jadi ayam subur. Kok suburnya madep saya itu? Wah, kelihatan makin berbobot apa ya ini ya. Baik, oke Pak Kade, nanti kita akan kembali lagi ya setelah jeda pariwara yang berikut ini. Jadi tetap saksikan di Dialog Dewan Menyapa. Baik pemirsa, warga masyarakat Sleman dimanapun Anda berada, dan tentunya warga masyarakat yang berbahagia, di sini masih bersama dengan Dialog Dewan Menyapa, dan tentunya disiarkan dari ruang Smart Room DPRD Kabupaten Sleman, yang tentunya
Ketua Umum dari Humas Protokol dan Pelayanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman. Baik, tadi kita sudah berbincang-bincang pemirsa ya dengan Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir MH. Beliau merupakan anggota Dewan dari DPRD Kabupaten Sleman yang juga membidangi di Komisi C. Kita tadi sudah membahas berkaitan dengan upaya bagaimana kemudian peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman, yang seru sekali ya Pak Qadir ya. Baik, oke, boleh diberikan closing statement Bapak berkaitan dengan upaya langkah konkret gitu ya dalam peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Pastinya tidak hanya sendiri ya, tetapi menggandeng seluruh elemen terkait lainnya untuk yuk bersama-sama bergandeng tangan, gotong royong untuk peningkatan ketahanan pangan di Sleman. Sumonggo. Terima kasih. Ya. Jadi pertanian pangan ini adalah hak masyarakat dan kebutuhan yang sangat primer, mendesak dan betul-betul pokok agendakan. Kami selaku penyelenggara pemerintahan, legislatif maupun eksekutif yang punya tugas masing-masing tentu berkewajiban untuk penyelenggaraan program kita ini betul-betul efektif. Program kita betul-betul sesuai aspirasi masyarakat, yakni menjaga kecukupan pangan yang sehat, bahkan melimpah. Untuk itu, Dinas Pertanian dalam hal ini akan harapan kita bekerja sama dengan baik dengan DLH, kemudian PU dan dinas-dinas terkait, juga di tata ruang ya terkait, sehingga betul-betul satu bisa menjaga keutuhan tanah pertanian kita, kemudian menjaga pertanian berkelanjutan ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, yang ketiga, PU betul-betul bisa memaksimalkan pengadaan air. Dalam hal pengadaan ini adalah bagaimana membangun bendungan yang tepat, saluran irigasi yang benar, sehingga betul-betul blueprint aliran air itu betul-betul bisa betul-betul sampai hulu dan hilir. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama juga dengan hal ini untuk betul-betul menjaga iklim ini, sehingga lingkungan dari pertanian itu tetap ada tugasnya dari DLH, hingga tetap terjaga dari tumbuhan hayati, dari pohon-pohon dan seterusnya yang terjaga alami dengan baik, tertata dengan maksimal. Nah, program kami ini tentu harapan kita masyarakat terutama itu bisa betul-betul memahami, mengerti program ini, sehingga bisa mengendos, mengambil program itu, menggunakan kesempatan ini untuk dalam rangka pengembangan kecukupan pangan di masyarakat, yakni mengambil program-program tersebut kemudian dilakukan dengan benar dan lakukan dengan semestinya, yakni menghubungi Dinas Pertanian dalam hal ini penyuluh untuk betul-betul bisa mendampingi sehingga pangan di Sleman tercukupi dengan melimpah. Betul sekali, luar biasa sekali ya Pak Qadir ya. Ternyata banyak stakeholder untuk mendukung ini juga penting ya. Selain OPD, kemudian juga pemerintah pasti hadir ya melalui OPD-nya, kemudian Dewan, DPRD, legislasi, kemudian ada juga mungkin komunitas terkait, kemudian ada lagi mungkin Pak perusahaan-perusahaan yang bisa diajak kerjasama ya sebetulnya. Betul, kalau kita bicara pentahelix sebetulnya kan ada pemerintah, ada petani, ada perguruan tinggi, UGM ada media. Iya, media penting, media relations ya Pak ya. Ini penting. Betul sekali. Bangun itu. Nah itu kuncinya juga ya Pak ya, di closing statement ini luar biasa sekali Pak Qadir. Tentunya ini bisa menjadikan inspirasi atau pencerahan untuk kita semuanya bahwa kita harus bergandeng tangan, tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak boleh ego sektoral gitu ya, bahwa untuk membangun Sleman itu butuh tadi kerjasama. Selain pentahelix juga tadi programnya sesuai dengan kebutuhan. Ya kan Pak, kalau nggak butuh masyarakatnya kan akhirnya nggak jadi programnya gitu ya. Oke Pak, 3 kata di closing statement ini, upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Upayanya apa? 3 kata. Yang pertama efektif. Yang kedua efisien. Yang ketiga saya tahu nih, produktif. Oke, disimpulkan dari 3 kata itu Pak. Kalau efektivitas dibagi efisiensi, ketemunya indeks produktivitasnya tinggi. Cukup. Tepuk tangan dulu dong. Ya, Pak Qadir, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktu di podcast kali ini. Ya ini kita ngobrol enjoy santai dan boleh disapa dulu Pak warga masyarakat di akhir sesi ini. Ucapan terima kasih kepada masyarakat Sleman dan sekitarnya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga masyarakat Sleman, alhamdulillah hari ini kami hadir di sini dalam rangka untuk dialog anggota Dewan DPRD. Dalam hal ini adalah wakil dari masyarakat sepenuhnya. Tugas kami adalah mengadvokasi, mengawasi, bahkan menganggarkan apa yang menjadi pelaksanaan pemerintahan ini biar berjalan efektif dan efisien. Maka saya dengan ini mempersilahkan masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan anggota Dewan semaksimal mungkin, sehingga kita betul-betul menjalankan program ini sesuai dengan aspirasi dari warga masyarakat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, manfaat, Gemah Ripah Lojinawi untuk masyarakat. Oke, sehat, manfaat, Gemah Ripah Lojinawi gitu ya untuk Sleman yang tentunya berdaya saing. Baik, terima kasih. Saya akan undur diri dan tentunya mohon maaf ketika dalam saya menghantarkan podcast kali ini ada yang kurang berkenan, mohon maaf nih Pak Kadir dan juga warga masyarakat semuanya. Tentunya persembahan dari Humas Protokol dan Pelayanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.